Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Bu Guru juga sehat. Nah, bagi anak-anak yang saat ini sedang sakit, Bu Guru berharap anak-anak cepat sembuh ya. Oke anak-anak, hari ini kembali belajar bersama Bu Guru ya. Bu Guru Angelina Regina Lero. Nah, kita akan belajar kembali tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, kemarin anak-anak sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Hari ini pun kita masih belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tapi hari ini Bu Guru berharap anak-anak bisa menceritakan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak berdasarkan foto. Nah, bagaimana caranya? Nah, anak-anak simak dulu ya pembahasan materinya. Tapi sebelum itu, anak-anak masih ingat kan faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia? Iya, nah ini dia ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia itu ada 3. Ya. Yang pertama adalah faktor makanan. Ya, yang kedua adalah olahraga dan yang ketiga itu adalah gen orang tua. Nah, faktor olahraga dulu ya. Nah, faktor olahraga itu, anak-anak, karena anak-anak masih kecil, masih dalam proses pertumbuhan, anak-anak harus banyak bergerak, harus banyak berolahraga. Ya, anak-anak boleh bermain HP, tapi ingat jangan kelamaan ya. Anak-anak harus memperbanyak gerakan supaya tulang-tulangnya anak-anak itu kuat. Supaya kalau anak-anak nanti tumbuh menjadi remaja, tumbuh menjadi dewasa, anak-anak itu tetap semangat, tidak mudah loyo, tidak mudah lemas. Ya. Nah, kemudian mengenai gen orang tua. Ingat ya, gen orang tua itu berhubungan dengan keturunan. Misalnya Bu Guru ya, walaupun Bu Guru sudah makan makanan yang bergizi, walaupun Bu Guru sudah rajin berolahraga, tapi gennya orang tua Bu Guru itu pendek. Ayahnya pendek, ibunya juga pendek. Jadi Bu Guru juga pendek. Tapi kalau ada orang tuanya tinggi, pasti anaknya tinggi. Kalau ada yang ayahnya tinggi, ibunya pendek, anaknya pasti ada yang tinggi, ada yang pendek. Tapi antara makanan, olahraga, dan gen orang tua itu saling mempengaruhi proses pertumbuhan manusia. Ya, oke. Nah, makanan. Jadi anak-anak itu juga harus memperhatikan makanan yang sehat dan bergizi. Ya, jangan terlalu menyukai cemilan-cemilan atau coklat atau es krim. Jangan kebanyakan, boleh makan tapi dikurangi. Ya, anak-anak harus lebih banyak makan makanan yang sehat dan bergizi. Nah, anak-anak masih ingat kan makanan yang sehat dan bergizi? Kemarin kita sudah belajar loh. Iya, nggak apa-apa Bu Guru ingatkan, Bu Guru jelasin lagi ya. Nah, ini dia macam-macam makanan yang sehat dan bergizi. Pertama adalah makanan pokok. Makanan pokok ini terdiri dari apa saja? Iya, dari nasi, jagung, ubi, sagu, dan juga roti apa saja ya. Nah, makanan ini itu kandungan gizinya adalah karbohidrat. Coba ulangi anak-anak, karbohidrat. Iya. Ya, jadi kalau anak-anak sudah makan roti, itu artinya kandungan karbohidrat sudah masuk ke dalam tubuh anak-anak. Oke, berikutnya. Lauk pauk. Lauk pauk itu artinya daging, ikan, telur, tahu tempe, ya. Nah, kandungan gizinya apa ya? Apa ya? Nanti harus dijawab ya. Oke, nah sekarang buah-buahan ya. Buah-buahan ini kandungan gizinya apa? Itu adalah vitamin. Ya. Lalu sayur-sayuran.
Ya, pasti ada anak yang hanya suka makan kangkung atau hanya suka makan wortel. Ya, tidak apa-apa. Yang penting sayuran itu anak-anak harus makan. Tapi kalau tidak menyukai sayuran ini, lebih menyukai sayuran itu, juga nggak apa-apa. Yang penting ada sayuran, ada vitamin dari sayuran itu yang masuk ke dalam tubuh anak-anak. Tapi sebaiknya anak-anak itu harus banyak mengonsumsi sayuran, buah-buahan, daging, ikan, atau apa saja. Kemudian nasi, jagung. Pokoknya makan makanan yang ini ya. Oke, dan yang terakhir adalah susu. Nah, susu ini kandungan gizinya adalah mineral dan protein. Ya. Nah, sekarang lauk pauk. Nah, lauk pauk ini kandungan gizinya apa? Siapa yang bisa menjawab? Iya, kandungannya adalah protein. Tapi ingat ya, protein itu ada dua jenis. Ada yang namanya protein hewani dan protein nabati. Protein hewani itu yang berasal dari hewan. Contohnya daging, daging ayam, daging sapi, daging babi, daging apa saja. Kemudian ikan, telur, atau cumi-cumi atau udang itu pun termasuk ya. Lalu protein nabati. Protein nabati itu artinya protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya tahu dan tempe. Nah, tahu dan tempe ini kenapa ya disebut sebagai protein nabati? Iya, karena terbuat dari kacang kedelai. Kacang itu berasal dari tumbuhan. Makanya disebut protein nabati. Nah, ini harus diingat ya anak-anak ya. Oke. Nah, selanjutnya Bu Guru akan memberikan latihan kepada anak-anak. Nah, ini contoh yang sudah Bu Guru berikan ya. Misalnya Bu Guru biasanya makanan pagi atau sarapan paginya Bu Guru itu adalah roti dan susu. Nah, roti itu kandungan gizinya apa? Atau mengandung. Mengandung ini sama artinya dengan kandungan gizinya ya. Nah, jadi roti kandungan gizinya atau mengandung karbohidrat. Jadi Bu Guru tulis di sini karbohidrat. Kemudian susu. Susu kandungan gizinya atau mengandung mineral, protein, dan lemak. Bu Guru tulisnya di situ. Ya, misalnya anak-anak mungkin paginya makan nasi. Anak-anak tulis di sini makan nasi. Nasi kandungan gizinya apa? Anak-anak bisa tulis di situ. Nah, oke ya. Anak-anak bisa tulis makanan paginya apa saja. Kemudian tulis kandungan gizinya. Di sini Bu Guru tulis mengandung ya. Mengandung itu di pembelajaran kali ini sama artinya dengan kandungan gizi yang terdapat pada makanan. Ya. Kemudian misalnya makan siang, anak-anak makannya apa makan siang biasanya? Anak-anak tulis kandungan gizinya di sini, ya. Oke, dan seterusnya. Lalu anak-anak menuliskan makanan kesukaanku adalah apa? Di alasannya apa ya? Oke. Oke, nah anak-anak sudah bisa mengerti ya latihan yang pertama ini ya. Nanti ditulis. Kalau misalnya anak-anak makan siangnya itu ada bermacam-macam makanan pun juga boleh. Nanti ditulis ya. Nanti anak-anak membuat tabel ini di buku tulis. Ya, di buku tulis tuliskan hari tanggal hari ini, kemudian buatkan tabel seperti ini. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kemarin kita sudah belajar fase pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, Bu Guru ulangi ya. Nah, fase pertumbuhan dan perkembangan manusia itu mulai dari bayi. Nah, nanti dari bayi dia akan bertumbuh dan mengalami perkembangannya di usia 2-5 tahun yang disebut dengan kanak-kanak ya. Lalu akan bertumbuh lagi menjadi anak-anak, bertumbuh lagi menjadi remaja, bertumbuh lagi menjadi dewasa,
dan bertumbuh lagi menjadi lansia. Ingat ya anak-anak, pertumbuhan itu hanya akan terjadi pada bayi, kanak-kanak, anak-anak, remaja sampai dewasa. Ya, ingat, pertumbuhan itu hanya sampai dewasa. Nanti kalau dia sudah dewasa, manusia tidak akan lagi mengalami pertumbuhan. Tapi perkembangan itu mulai dari bayi sampai lansia. Ya, sampai kita tua kita tetap mengalami perkembangan. Ya, itu bedanya ya. Nah, sekarang tugasnya yang kedua, anak-anak mendengarkan cerita ya dari orang tua. Nah, misalnya orang tua mengambil foto anak-anak saat bayi, balita, dan anak-anak. Salah satunya saja fotonya. Misalnya ada foto saat bayi, diambil fotonya saat bayi. Ada foto saat balita, diambil fotonya. Atau anak-anak pilih salah satu. Tapi kalau misalnya fotonya ada 2, 3 boleh ya. Nah, setelah mengambil fotonya, orang tua menceritakan kepada anak-anak tentang foto tersebut. Kemudian anak-anak mendengarkan cerita dari orang tua, lalu anak-anak menempel foto di buku tulis, lalu menceritakan kembali ceritanya dengan kalimat sendiri. Contoh, ya, Bu Guru kasih contoh ya. Misalnya ini foto anak yang sedang menangis. Ya, nah sekarang Bu Guru akan menceritakannya. Ya, oke ya. Nah, Bu Guru kasih nama Putri ya, misalnya. Putri, ini adalah foto kamu saat kamu menangis. Saat itu, setiap kali papamu pergi kerja, kamu selalu saja menangis, apalagi mendengar bunyi motor. Nah, ketika kamu menangis, Bu Guru itu kewalahan. Bukan Bu Guru ya, karena Ibu. Aduh, maaf. Kita ulangi aja ya ceritanya. Oke, kita ulangi ya. Nah, Putri, ini adalah foto kamu saat kamu masih balita. Ini kira-kira kamu berumur 2 tahun. Nah, saat kamu berumur 2 tahun, kamu itu selalu saja menangis ketika mendengar bunyi motor papamu saat akan pergi bekerja. Padahal papamu itu sebelum pergi kerja selalu menggendongmu, selalu mengecupmu, selalu memelukmu. Tapi kalau papamu sudah membunyikan motor, kamu pasti akan menangis. Nah, ketika kamu menangis, Ibu pasti akan selalu mencari cara agar bisa membuatmu berhenti menangis. Nah, biasanya Ibu akan mengambil HP dan menghubungi papamu. Walaupun papamu masih di jalan, Ibu akan tetap menghubunginya. Nah, kalau papamu mengangkat telepon Ibu akan memperdengarkan suara papamu kepada kamu. Nah, ketika kamu mendengar suara papamu, pasti kamu akan berhenti menangis. Dan itu membuat Ibu senang. Nah, ketika kamu sudah selesai menangis, kamu udah mendengar suara papamu, kamu pasti akan bermain kembali, ceria kembali. Dan setiap hari selalu saja seperti itu. Nah, sudah ya. Nah, itu kira-kira contoh ceritanya ya, berdasarkan gambar. Nah, setelah itu, sekarang tugasnya anak-anak ya. Anak-anak mengambil foto yang tadi, ditempel di buku tulis seperti ini contohnya ya. Kemudian anak-anak membuat cerita lagi berdasarkan yang anak-anak dengar. Contoh ya. Nah, ini anak-anak tulis ceritanya. Ini adalah fotoku saat saya berusia 2 tahun. Ceritanya, saya selalu menangis ketika mendengar suara motor papaku ketika akan pergi kerja. Padahal, sebelum pergi kerja, papaku selalu menggendong, memeluk, dan menciumku. Di saat saya menangis, ibuku selalu berusaha mendiamkanku.
Ibu akan menelpon papaku agar papaku bisa berbicara denganku. Padahal aku belum bisa berbicara. Tapi mendengar suara papaku membuat hatiku senang dan pasti berhenti menangis. Nah, bisa ya anak-anak ya? Ya, jadi saat ibunya atau ayahnya bercerita tentang fotonya anak-anak harus mendengarnya dengan baik-baik supaya anak-anak bisa menulis kembali cerita yang anak-anak dengar. Ingat, gunakan kata-katanya sendiri ya. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak bisa mengerjakannya dengan baik ya. Terima kasih dan tetap semangat belajar ya, tetap tekun belajar.